Karena kalau kita katanya anggaran pendidikan itu besar, lah perpustakaan sebagian dari pendidikan. Apa kalau jangan dipikir ketika perpustakaan itu beda dengan dinas. Oh, pendidikan harus dari pendidikan, Pak. Perusahaan Yonda loh. Pendukung dinas pendidikan itu apa? Kan gitu. Iya. Lah, pendukung dinas pendidikan, dinas perpustakaan harus anggaran, Pak, enggak ada anggaran teh. Jadi kayak karya pusat jadi. Hai sahabat pustaka, kembali lagi bersama kami di sini dalam podcast literasi. Tema podcast literasi pada kali ini adalah mengenai PNM dan upaya peningkatan pendidikan. Nah, sahabat pustaka, dalam kegiatan meningkatkan literasi masyarakat dan juga pendidikan di Kabupaten Blitar, tentunya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar memiliki banyak stakeholder untuk mendukung kegiatan yang berlangsung tersebut. Nah, salah satunya adalah dengan kita bekerja sama dengan PNM. Nah, setelah hadir bersama kami di sini, yaitu Bapak Guntoro, Officer PKU PNM Cabang Blitar. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Kembali karena sudah berkenan meluangkan waktu meluangkan waktu luangnya untuk datang ke sini. Siap. Nah, Pak, berdasarkan informasi yang saya dapat di PNM itu kan ada program-program juga yang terkait dengan upaya peningkatan pendidikan di masyarakat Kabupaten Blitar, nggih? Betul. Nah, untuk memulai itu sebenarnya PNM itu apa sih? PNM adalah sebuah lembaga Permodal Nasional Madani kepanjangannya. Lembaga ini dibentuk pada tahun 99. Waktu itu Presiden B.J. Habibie yang menginisiasi dan meresmikan. Waktu itu PNM itu dibentuk untuk memberikan bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) karena krisis moneter. Jadi PNM dibentuk itu untuk mensupport beberapa lembaga keuangan yang membutuhkan likuiditas agar mereka mampu beroperasi saat moneter. Nah, setelah moneter selesai, PNM menjadi lembaga yang melakukan penyaluran pembiayaan terhadap BPR koperasi se-Indonesia. Jadi kalau ada BPR koperasi yang memang likuiditasnya kurang bagus atau mereka membutuhkan tambahan suntikan dana, biasanya kan kalau operasi BPR itu kan milik perseorangan. Tapi dengan MOU tertentu atau perjanjian tertentu antara PNM dengan pemilik perorangan dari koperasi atau BPR tersebut, PNM memberikan suntikan dana. Nah, yang nantinya ada beberapa juga koperasi yang diakuisisi oleh PNM karena sudah mungkin likuiditasnya jelek, terus kemudian diambil alih jadi bagus, masih banyak. Terus kemudian pada 2008 PNM memulai bisnis yang namanya ULAM, Unit Layanan Modal Mikro, karena setelah PNM terjun di BLBI bagus, terus masuk ke BPR Koperasi bagus, akhirnya PNM berinisiatif untuk melakukan pembiayaan langsung ke pelaku usaha UMKM. Baru setelah sukses tahun 2014 PNM dengan program Mekar, Membina Keluarga Ekonomi Sejahtera, itu melakukan pembiayaan grouping ke ibu-ibu prasejahtera di seluruh Indonesia. Gitu. Kalau di Kabupaten Blitar ini ada berapa cabang, Pak, PNM itu? PNM hanya satu cabang, memiliki sekarang 32 unit, baik ULAM maupun Mekar yang ada di kota Kabupaten Blitar. Dari 32 unit itu hampir sekitar 16 ribuan nasabah, hampir sekitar 16 ribuan kalau salah. Saya lupa datanya. Pokoknya di atas rata-rata satu unit itu sekitar 3.000 kalau kali 32. Kalau kali 32 lah, berarti sekitar 10.000 terlebih lah. Pokoknya sekitar di angka hampir mendekati 14-15 ribu. Oh gitu. Kalau program Rumah Pintar tadi masuk di program ULAM atau yang Mekar? Setelah program pembiayaan ada, itu setelah program ULAM 2008 itu sekitar, kalau nggak saya salah itu 2012 ada yang namanya divisi PKU dan PKBL. Itu sesuai dengan surat
dari kementerian tahun 2012 itu kita mengelola 2 divisi baru di PKU, nggak salah. PKU itu untuk pengembangan usaha dan untuk PKBL itu pengembangan kesejahteraan, mungkin seperti program kemitraan bina lingkungan. Terus seperti rumah pintar, terus peningkatan kesehatan, terus kemudian penanaman mangrove, pokoknya yang berhubungan dengan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Kalau yang PKU, pengembangan kapasitas usaha itu khusus untuk UMKM, pengembangan UMKM. Jadi yang dari divisi PKU itu memberikan NIB, PRT, halal, terus pelatihan kewirausahaan, klaster-klaster usaha dan sebagainya. Kalau dari PKBL yang sekarang namanya menjadi TJSL itu untuk sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Yang terbaru kita melakukan penanaman mangrove di Pasur itu 7.000 benih, sebelumnya di Pantai Serang dan Serit itu 10.000. Terus ada lagi rumah pintar yang baru kita buka di Desa Galor, Kelurahan Tembalang, Kecamatan Wingi. Kecamatan Wingi. Ya, itu yang terbaru. Ya. Oke, Pak. Kemudian beberapa rumah baca dan kemudian bagaimana sih Pak peran PNM dalam mendukung pendidikan khususnya dalam pengembangan rumah baca dan perpustakaan desa di Kabupaten Blitar? Iya, seiring dengan perjalanan waktu, khususnya COVID itu kan kita nggak bisa kemana-mana, juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau PNS WFH terus. Iya. kalau saya kan nggak bisa WFH, kecuali kalau lebih dari 30% terkena COVID itu baru WFH. Oh, baru WFH. Ya, jadi tetap di kantor. Tetap di kantor, tetap bekerja. Karena itu sebetulnya kalau lebih dari 30% baru nanti bisa WFH. Jadi kita perusahaan melihat itu sebagai sebuah peluang untuk kita bisa masuk membantu, khususnya untuk anak-anak yang waktu itu WFH terus mereka ternyata WFH itu tidak lebih murah loh, lebih mahal loh, karena diem aja di rumah itu ternyata butuh banyak effort, makan harus banyak, terus kuota harus ada. Ya kan? Harus beli ini juga tablet atau komputer, HP. Minimum HP lah, iya. Ya minimum harus beli HP. Nah, muncul dari situ di beberapa tempat yang jauh dari hiruk pikuk kota itu kan banyak teman-teman yang tidak punya sinyal bagus. Waktu itu pertama kita buat di Desa Ngadipuro. Pertama itu kita buat di Desa Ngadipuro waktu itu. Karena memang sinyal sulit di sana itu. Saya survei ke satu kelompok mekar itu sekitar 58 orang. Sehari mereka harus mengeluarkan uang minimum 3.000 1 jam untuk bayar internet. Nah, kalau kita pikir 3.000 terus mereka menyelesaikan tugasnya itu harus 2 jam, mereka 6.000. Kalau kali 30 lah, mereka 180.000. Itu belum untuk kebutuhan lain-lain. Padahal kita tahu bahwasanya COVID-19 kemarin itu benar-benar kondisi yang mencekam awal-awalnya. Saya pikir ini kiamat. Saya pikir ini kiamat ya, tapi ya alhamdulillah ternyata belum sebentar lagi mungkin. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Iya, terus begitu, oh ya ini paling bagus kata ibu-ibu tuh, Pak apa yang jadi keluhan Bu? Pak kita sulit Pak, sinyalnya gini-gini. Wadah. Akhirnya kita menginisiasi ada rumah pintar di sana. Kita buatkan antena BTS mungkin ya, kalau kita bisa nyebut itu antena wifi lah. Itu sekitar 17 meter atau 18 meter itu tingginya. Kita bikinnya di sana, ada satu titik untuk 2 fasilitas. Ya lancar, ya alhamdulillah lancar, bisa membantu mereka. Kita
selesaikan pembayarannya sampai 1 tahun. Jadi harapannya dalam 1 tahun kelompok ini dan desa pada umumnya kan tidak mengeluarkan biaya. Bikin kotak kecil, masukkan ke situ 500.000, nanti tahun depan sudah ngumpul banyak, bisa buat bayar kelanjutannya. Harapannya seperti itu. Nah, alhamdulillah berlanjut, terus kita bikin beberapa perpustakaan lagi, mulai dari Wlingi sampai di desa Candirejo, Kademangan sampai desa Ngaringan. Jadi semua penjuru sudah kita jajah. Sekarang saat ini sudah 8, jalan 9. Jadi selama 2020, 21, 22, 23, selama 4 tahun ini kita sudah 9, insya Allah 9 perpus kita buat. Keren. Kemudian selain bantuan bentuk wifi itu bentuknya bantuan dari PNM apalagi Pak untuk perpustakaan desa tersebut? Semua Semuanya. item. Mungkin mulai karpet, mulai keset. Keset kita juga kasih. Jadi semua, kalau kita bikin, oh Pak kita ada ruang, tapi kita belum jadi perpustakaan. Kita bantu mewujudkan. Jadi kalau orangnya ada sekalian kita bongkar sekaliannya, kita bikin perpustakaan, kita kasih raknya, kita kasih semua fasilitas lah. Semua fasilitas mulai 0, mulai A sampai Z, mulai 0 sampai tak terhingga kita bantu. Dan repotnya itu, nah itu malah curhat. Tidak apa curhat ya? Tidak apa-apa. Curhat ini. Yang agak sebenarnya bukan kendala, tapi ketika dinas terkait ya, karena saya di dinas perpustakaan ya jelas dinas perpustakaan lagi. Ini bukan kritik, ini kan usulan. Iya. Ya, kalau nggak mau menerima usulan bahaya, kan. Jadi harapannya seperti beberapa kali dulu pas waktu Pak Herman, Bu saya dikasih buku, Mas nggak iso Mas dinas kasih buku. Lu sing iso mana? Yang bisa perpus BK atau ada ke penerbit. Waduh, saya ngasih ke perpus BK dengan Bu Nurni kalau saya, Bu Nurni, waktu dibantu Bu Nurni. Itu awal saya, waduh, perpustakaan harus sudah di buku harus piye, kan aneh loh, gitu. Maksudnya kita sebagai orang awam yang tidak tahu prosedur terkait dengan pemberian buku hibah dan sebagainya itu kan kok wow. Ngapa kok perpustakaan orang wae buku gitu. Jadi harapan kita itu ya khususnya pemerintah kabupaten lah itu ya dianggarkan lah rasa gede-gede karena kan itu termasuk pendidikan toh. Katanya dalam pendidikan harus besar kan gitu. ini ngomong-ngomong klobot aja ya, kalau di rumah ya alhamdulillah tidak masalah. Kan saya juga orang kabupaten, jadi kan lumrah kalau saya ngomong. Jadi harapannya kalau kita katanya anggaran pendidikan itu besar, lah perpustakaan sebagai dari pendidikan. Jangan dipikir ketika perpustakaan itu beda dengan dinas. Oh pendidikan harus pendidikan Pak. Perpustakaan yonda loh. Pendukung dinas pendidikan itu apa? Kan gitu. Iya. Lah pendukung dinas pendidikan dinas perpustakaan harus anggaran Pak, enggak ada anggaran teh. Jadi kayak pusat jadi. Kan enggak mungkin. Kalau kita mau kayak pusat, enggak kayak pusat masa dinas perpustakaan dananya minim. Bagaimana pendidikan maju gitu loh. Maksudnya ya memang kalau kita bicara pendidikan itu luas sekali. Sarana prasaranya harus disiapkan. Terus apa yang terkait dengan pendidikan itu kan banyak. Nggak mau dinas pendidikan tuh. Jadi mulai mungkin dinas kesehatan, terus kemudian dinas perpustakaan, infrastruktur. Itu kan semua mencakup dari satu. Capo aku malah ngomong. ini intermezzo aja, intermezzo. Jadi harapan kami, saya juga warga kabupaten, KTP saya masih ada Kabupaten Blitar. Jadi ya kalau melalui podcast ini bukan sampai enggak, ini sharing aja. Jadi kalau kita anti kritik ya enggak bisa Pak, enggak bisa Mbak ya kan. Saya juga sering dikritik dan saya demen dikritik karena setidaknya kita jadi tahulah apa yang harus kita kerjakan. Enggak terima masukan ngomong pengeluaran itu enggak dahar, tapi yang buri kan ya repot. Iya. Nggih Pak Gun. Gitu. Jadi semua fasilitas kita bantu untuk perpustakaan. Bahkan tenangan segala pengajarnya pun juga kita siapkan sampai 1 tahun. Kalau masih jalan kita bisa perpanjang melalui memo atau kontrak pembaruan. Jadi semuanya mulai A sampai Z kita support. Karena ya memang mencerdaskan kehidupan Bang. Nah, itu loh.
Ojo lali. Undang-undang apa tapi? Iya, undang-undang. Kalau untuk mau dapat bantuan tersebut tuh kriterianya seperti apa sih Pak Kun? Sebenarnya kalau PNM itu mudah kok. Maksudnya kita itu bukan sebuah lembaga yang ketika orang membutuhkan kita memproses itu mudah. Misalnya ya, kadang saya tuh malah hunting loh. Enak toh? Enak enggak? Wong kowe bantu terus golek sing dibantu enak enggak? Kan lucu toh. Maksudnya itu menjadi sebuah hal yang kita sendiri kadang yo repot. Gambaran sama gini loh. Mosok kita itu bantu orang terus kita nyari-nyari orang terus yang dicari itu kadang enggak mau. Gue kan terus ki opo nah. Jadi kriteria sangat mudah. Yang penting sudah ada perpustakaan di situ, terus aktif, terus jelas lah pengurusannya, terus syukur-syukur harapan kami juga di situ ada program-program yang kadang kan ngapunten ada perpustakaan, ada ruang baca, tapi ya tidak punya program ke depan seperti apa. Ada beberapa yang memang seperti itu. Jadi, Bu, niki agendanya nopo? Agenda nopo, Pak? Di perpustakaannya. Nah itu Pak, kita masih mau buat. Waduh, terus njaluk terus arep gawe agenda. Kowe Pak jawab dari sini koyo anakku Pak, apa nanti le? Duka Pak, bayi temu tiba kalau yang pikir ya. Ya kan harusnya memang ada programnya. Jadi ada beberapa yang sudah bagus. Ada beberapa yang sudah bagus itu Pak, kita program-program seperti ini ya. Terus kadang Pak ini berpanjang enggak? Coba kita ajukan dulu lah. Malah kita yang kadang kalau sudah agak lama nggak di follow up itu lali. Karena ya kita nggak alasan, tapi memang apa ya, kita itu setiap hari tanggalan kalender saya itu saya benerin agenda kemana. Kalau katakanlah jenengan telepon, Pak ini mau perpanjang perpus, oh iya Mbak, telepon selalu. Kadang saya bilang, Mbak, sesok aku WA-an ya Mbak untuk mengingatkan, saya pasti bilang gitu. Kalau tidak diingatkan lagi pasti nggak tak bunderi tanggalan. Kalau kalender nggak tak bunderi berarti saya mesti nggak keingat. Nah itu. Nah harapannya ibu-ibu atau bapak-bapak pengurus perpustakaan yang sudah bekerjasama dengan PNM, rumah-rumah pintar yang ada di Kabupaten Blitar itu sering WA. Nah, nanti Pak terkait perpanjangan, terkait paket gizi dan sebagainya nanti akan kita perpanjang lagi. Karena kalau kadang udah tahun gak ada kabar ya wes, lah kini ya wes no. Maksudnya kini ya wes, kono ya wes, nah kini ya wes pisan wis ndak bisa nyambung. Tapi harapannya tetap nyambung. Itu. Biar tetap ada komunikasi seperti itu. Iya, karena kan kita juga ada grup PNM, XD Square Indonesia ada, PNM Ruang Pintar ada. Jadi kadang kalau kita masukkan grup sudah tidak pernah posting, tidak pernah apa-apa lah. Kita menilainya kan hari itu. Maksudnya saya itu tidak bisa tiap hari atau tiap bulan muter ke perpustakaan, tidak bisa. Kita kadang sudah agendakan, oh besok bulan depan khusus ke perpus, ke Ruang Pintar. Ternyata bulan depan ada training ke Jakarta seminggu. Setelah training ternyata dari training nanti harus ada pelatihan ini targetnya tanggal sekian loh perpusnya malah lali ruang misalnya malah lali nah itu yang sering saya repotkan tuh ya seandainya ya umpami nanti didengar sama Bapak Ibu di PNM Pusat ya jualah PIC-nya jadi biar lebih mudah curhat lagi. Tadi Pak Kun bilang kalau ada perpanjangan gitu ya kalau perpustakaannya sudah jalan. Nah itu perpanjangan bagaimana maksudnya Pak Kun? Jadi tenaga pengajar kita itu awal kita kontrak 1 tahun. Gitu. Nah ketika memang nanti jalan programnya, terus perpustakaannya juga nggak berhenti, kita bisa perpanjang 1 tahun lagi dengan kontrak baru. Ini pengajar dalam kegiatan di perpustakaannya? Iya, walaupun sering, maksudnya walaupun kadang kan ada pengajar yang memang oh saya yang nunggu perpustakaan Pak, tapi kita anggap sebagai pengajar bisa. Oh gitu. Jadi ada honor lah. Ya, maksud kita itu apa tuh? Bukan kita foya-foya gua duit enggak, tapi kan harapannya mereka itu benar-benar fokus di situ, terus itu bisa berkembang, terus anak-anak yang ke situ bisa benar-benar just minimal seperti bimbel lah. Kadang kan ngapunten. Kita tuh kadang sering beli gula 1 kilo itu 2-3 hari habis itu enggak getun ya. Ya, tapi kalau kita ngasih 5.000 anak belajar les itu kan mabut koyo-koyo. Itu memang saya lihat polanya seperti itu. Jadi kita kadang saya perokok. Saya tuh ngerokok katakanlah 1 hari habis 1 pak itu yes anggapnya 25.000. Enggak kerasa tapi nyangoni anak
Lah iki nggih wireless itu koyo waduh. Iya kadang apa ya nggak tahu ya, apa memang kita masih terbiasa seperti itu. Jadi dengan adanya, apa, istilah biaya, apa, honor lah, kita sebut honor untuk pendamping ruang pintar, harapannya, anak-anak yang belajar di sana itu sudah nggak bayar, nanti mereka datang sore dusi diwedaki budal ke ruang pintar ngaji sama les, harapannya seperti itu. Nggih, Pak Gun. Selanjutnya, bagaimana sih harapan PNM pada keberlanjutan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan? Ya itu tadi, kalau Bapak Ibu yang ada di ruang pintar itu tidak sering komunikasi, kurang komunikatif dengan kami, officer-officer yang ada di lapangan, ya kemungkinan keberlangsungan dan keberlanjutannya pasti nggak bisa continue lah. Kita hanya bisa bikin, tapi kita ngurmati nggak bisa. Karena memang banyak proyek yang harus dikerjakan. Dan harapan kita ngasih honor itu juga mereka, karena kita sudah sediakan wifi, mereka mungkin kalau di situ mereka bisa WA kita juga tidak bayar, kita kasih honor sebagai pengganti uang lelah mereka. Jadi harapannya kalau mereka aktif, kita aktif, ada titik temu di mana Pak ini ada kurang ini, Pak ini ada kurang ini. Nah, jadi kita bisa segera support. Jadi apa ya, keberlanjutan itu kan tidak hanya bergantung dari kita, tapi juga dari pengelola dan masyarakat sebagai pengunjung. Kadang pengelola bagus, kita melempem pengunjung remek. Tingkat baca kita kan rendah sekali gitu loh. Saya itu jujur, setelah COVID ini sudah 1 tahun ini saya tidak baca sama sekali. Jadi saya masih punya stok 1 buku itu, yang belum saya baca. Jadi saya memang targetkan dulu setiap tahun itu 1 buku, mulai FSQ, Financial Spiritual Question, ESQ itu. Jadi setiap tahun 1 buku, 1 buku. Ini saya beli buku, tapi belum saya baca. Masih samaan. masih pastikan, iya masih pastikan belum saya buka. Yo, mas saya mau bilang, ini mergo aku penggawean akeh, lha raya malah repot ta. Penggawean akeh rasa maca. Ya wis, esuk dilereni perusahaan dak saya kerja lah. Malah kalau tambah akeh. Jadi seperti tadi saya baca, Pak, kok ada tiba ya, titik baca ya itu memang salah satu dari PNM itu memberikan apa ya, istilahnya bantuan literasi untuk karyawan. Ya, dan ya seperti saya ini loh, yang timbang tuku buku sing regane 100.000-200.000 gitu, kabotan gitu kan gajinya cilik, butuhnya oke. Ya dengan adanya tiba itu kan kita bisa baca dari HP, kita download dulu terus baru kita baca. Itu pun ya juga literasi digital ya. Makanya dengan adanya seperti ini ya podcast, terus nanti si dinas perpustakaan bikin Instagram atau Facebook atau apalah yang terkait dengan digital, itu kan sebenarnya juga edukasi dan mereka lebih mengena ke situ daripada datang ke perpustakaan. Ya, jadi pomone. Oh, saiki sing rame buku sing terbaru itu apa Surat Cinta Starla, pomone. Ya, dinas perpustakaan ini bikin e-booknya, nah, dibagikan ke Instagram atau ke mana. Dengan semakin banyak yang baca kan otomatis nanti mungkin pertemanannya meningkat, followernya meningkat, terus di situ kan masih ada grafiknya. Oh, ini sering jadi centang biru dari Instagram itu ya. Iya. Ada belum? On progress. Iya. Jadi saya senang mengide-ngide itu kenapa tahu Mbak? Gini loh, aku ora punya duit, ya kan? Jadi kalau saya bikin ide, terus ide itu diterima kan dari jariah, gitu. Yeah. Itu gratis tur videonya wal akhirat ya. Jadi saya sering ide-ide gitu memang orangnya. Tanggap itu wes jariah lah. Nah, nanti kalau jenengan besok kalau saya lihat di Instagramnya Perpus sudah mulai ada e-book novel-novel terbaru, nah berarti ideku masuk. Karena kalau belum orang ngopi. Sebenarnya kita juga sudah, kalau di PNM ada tiba di Perpustakaan Kabupaten Blitar juga ada e-Blitar Pak Gun. Sudah pertanyaan terakhir Pak Gun, pesan PNM pada masyarakat Blitar Raya untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri. Sebenarnya kalau saya berpesan juga nggak bijak.
karena kesejahteraan. Karena sejahtera itu pertama kan bersifat pribadi ya. Boleh bisa jadi orang yang punya mobil itu belum merasa sejahtera. Bisa jadi saya yang kemana-mana pedahan motor Win itu saya anggap sejahtera. Tapi kalau secara sejahtera diukur secara umum, secara apa kalau bahan itu ada SNI-nya, standarnya nasional itu ya minimum mereka memiliki pendapatan per kapita sekian. Terus kemudian anaknya sekolah. Kadang juga ada yang punya pendapatan cukup tapi anaknya nggak sekolah. Kalau untuk pesan umumnya aja lah, kalau sejahtera nanti kan khusus pesan umumnya aja, harapan kami dari PNM itu seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat itu ya setidaknya sering membaca karena membaca itu menambah wawasan kita, walaupun kadang yang kita baca gini, kadang saat ini kan seperti media sosial itu kan luar biasa gencarnya. Terus Kemeninfo juga sudah punya aplikasi yang menunjukkan itu hoax atau bukan lah, mendeteksi itu atau bukan. Nah, kadang kita, kalau seperti saya itu termasuk generasi milenium. Milenium. Pada zamannya itu ngelihat baca sesuatu yang kira tidak cocok itu langsung tak searching di Google, ini hoax apa enggak? Oh ternyata enggak, kita baca. Terus posting, saya tuh jarang posting banget. Saya posting itu paling kegiatan saya. Takutnya yang saya posting salah. Ya kan sekarang banyak ngapunten pengguna media sosial itu posting asal aja. Dapat dari mana saya sering posting itu kan juga masalah. Jadi apa hubungannya dengan kesejahteraan posting dulu. Kita itu loh kalau mau sejahtera itu minimum kan harus cukup dulu. Kalau kita posting daripada kita posting sesuatu yang dari orang yang tidak jelas dan matian, aku nak sampean teman lu tahu ngirim ke saya gambar yang tidak tahu apa isinya, karena saya posting. Loh, kalau saya UMKM kan lebih baik saya foto produk saya, katakanlah saya jualan bakso, saya foto bakso saya posting, buka Zoom, nah itu kan bakso pedes merapat loh, nah gitu. Besok ganti promo beli pentol gratis duduh, nah kan, kan maksudnya hal-hal yang mungkin orang anggap tidak penting itu menjadi sesuatu yang menarik gitu loh. Kalau kita mau bicara sejahtera tapi kita hanya tidak bergerak dengan inovasi kan percuma. Kadang kita tuh punya HP, di Instagram, punya Facebook, neng mau nyinyir, mau delok-delok sesuatu sing ndak penting, terus komentar-komentar sampai banyolan. Nyapa podo-podo banyole, podo-podo guyone, kita nggak guyon yang serius gitu loh. Seperti saya kalau di rumah jualan jualan baju sama jualan besi. Tak kadang kalau pas saya rame ya tak posting di bujuku, istri saya kasih tahu dia posting deh. Ayo ready, saya sekian sampai sekian, hari ini promo, beli 2 gratis daleman. Karena gitu ya kan. Karena baju-baju senam gitu tau istri saya tadi, beli legging 2 gratis BH yang sport gitu kan. Jadi itu salah satu strategi kita masyarakat umum itu untuk mempercepat mencapai sejahtera. Nah, kalau di Facebook punya WA dan sebagainya, terus yang kita foto kadang ngapunten, kita pergi ke suatu tempat, mungkin ke pantai ya, kita posting liburan. Orang menganggap kita itu happy liburan, terus ya akhirnya tumbuh kecemburuan kayak dolane, padahal kita liburan sekali, motoni beberapa kali, posting beberapa kali di saat yang berbeda. Dianggap kita berminggu liburan, padahal kita ning pantai maksudnya tok. Moto beberapa titik, beberapa angle, kemudian kita postingnya setiap 2 minggu sekali. Dianggap ini benar minggu liburan. Padahal ya udah liburan. Ini kan trik saja toh. Nah, jadi kan kadang kita mengukur kebahagiaan seseorang itu dari media sosial. Bendino liburan rono bener tukukin. Padahal sekali tuku bakso moto, jebuk bakso pentol, foto, jebuk tutup, foto. Dan nanti postingnya 3-4 bulan sekali atau 2 minggu sekali, itu kan dianggap orang kita sering liburan, berarti kan ya enggak.
Nah, kalau bahagia kita ditentukan dari seberapa postingan kita ke media sosial itu kan ya lucu. Gitu. Jadi harapan kalau kita bisa sejahtera, pertama aktifkan atau biasakan untuk melakukan sesuatu yang baik dulu dari diri kita. Terus tidak usah ngapus, yang penting posting dulu aja gitu. Nah, di ngapus itu terkait dengan kejujuran itu sulit. Aku ya jujur. Jadi posting aja dulu. Yang untuk ekonomi dulu aja lah, untuk ekonomi. Karena kalau untuk perut kan sesuatu yang pokok. Kadang kalau perut kosong tidak usah mikir. Kalau saya perut kosong, ya tetap bisa mikir aja. Nah, rumah kami mau janjian. Jadi harus gitu. Untuk masyarakat Blitar Raya pada umumnya, itu harapannya mengembangkan potensi masing-masing wilayah, mengembangkan potensi masing-masing individu, dan kalau boleh ngiklan dikit, PNM itu ada yang tadi saya sebutkan Mekar itu membina ekonomi keluarga sejahtera itu grouping, financing dari pembiayaan kelompok itu bisa diakses siapapun, kapanpun, dimanapun. Saat ini kita sudah memiliki 25 titik unit se-Blitar Raya yang untuk Mekar. Itu tanpa jaminan sampai nanti ke depan sampai di grade 50 juta. Lah harap di situ nanti lo nasabah ya sama PNM tidak dikasih duit tok. Ya kan? Sama PNM nanti dikasih pelatihan. Kalau nanti di situ potensi dibuat ruang pintar, jadi dikasih ruang pintar. Kalau ibunya yang bakul peyek, bakul rengginan, bakul nasi pecel, bakul janganan, dan sebagainya butuh sertifikat halal, kita kasih gratis. NIB juga kita urus gratis, PRT gratis. Cukup jadi nasabah tok ya Mbak. Enggak ada di lembaga lain. Di lembaga lain itu hanya pembiayaan, tapi khusus PNM ini pembiayaan dan pemberdayaan. Dan program TJSL kita kalau di Kabupaten Blitar minimum seperti rumah pintar, kita punya jalan 9. Cuma teman lihat lembaga lain kok orang enek. Memang itu jadi nilai tambah PNM sebagai lembaga pembiayaan dan pemberdayaan itu tidak hanya membiayai, jadi keuntungan kita ya orang dintek dewi. Jadi kita bagi-bagi berapa persen untuk peningkatan kualitas UMKM naik kelas, berapa persen untuk kegiatan sosial dan sebagainya. Jadi kalau mau sejahtera, ya itu tadi kalau Mekar membina ekonomi keluarga sejahtera, ya lek gelem butuh duit ya utang nang Mekar. Kita bantu untuk pengembangan usahanya sesuai dengan passion masing-masing, kemudian kita ikutkan beberapa ke pameran dan sebagainya, kita bantu iklan dan sebagainya. Kalau mau manus sejahtera ada beberapa banyak kok contoh-contoh yang sudah kita bentuk, dan alhamdulillah mereka ekonominya membaik itu banyak. Dan jangan sampai terus nanti pemune sejahtera itu melalui pembiayaan utang, terus utangnya gue bayar sekolah, gue bayar kredit motor liane, wah itu wes ya repot. Nanti kalau kita bilang sejahtera itu harusnya memang disiplin dulu, terus disiplin kita membiasakan hal yang baik. Itu. Siap. Ya udah siap. Nanti buat mungkin sahabat pustaka nanti kalau memang penasaran dengan program-programnya PNM bisa menghubungi Pak Guntoro langsung ya. Bisa menghubungi saya. Kalau apapun itu yang terkait dengan PNM, nanti boleh menghubungi saya 24 jam kecuali saya pas tidur, gitu. Kecuali saya pas nggak bisa ngangkat HP, itu saya pasti angkat. Terus kalau bisa WA dulu. Ya kadang kan saya tuh loh. Takut tuh ada nomor telepon kan nggak tak angkat. Dia nelpon terus ngaku-ngaku gini, karena sok dekat, saya mau ini kayak ngapus aku. Jadi kalau dia WA, Pak saya ini lah, nanti bisa mending WA dulu Pak, nanti saya pasti saya akan. Oke Pak Kun, terima kasih banyak sudah datang pada podcast kali ini. Untuk podcast kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Siap. Baik sahabat pustaka, pada podcast kali ini sudah kita cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar yang lainnya, yang tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik. Sekian dari kami, salam literasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten